Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita mau menelusuri kota kecil, namanya tuh Lock. Jadi ini luasnya itu sekitar kurang lebih 6 hektar dan lokasinya itu kurang lebih 50 km dari ibu kotanya California, Sacramento. Yuk kita lihat apa yang unik ya dari kota ini. Jadi yang unik dari kota ini guys, kota ini tuh dibangun oleh suku Tionghoa di Amerika yang pertama dan juga dipakai atau dihuni untuk mereka sendiri. Mereka itu orang-orang Chongsan, datang dari provinsi Guangdong di China. Jadi mereka tuh ngomong Cantonese. Mereka bangun kota ini di tahun 1915. Nah, meskipun kota ini dibangun di tahun 1915, ada 3 gedung pertama tuh yang dibangun di 1912. Gedung-gedung itu salah satunya ini di belakang saya ini boarding house ini, jadi tuh kayak tempat kos-kosan. Terus ada juga tempat minum, tempat judi. Ntar kita lihat. Nanti kita juga akan masuk nih ke boarding house ini. Kita lihat ya nanti kayak apa. Dan pekerjaan mereka waktu pertama datang, mereka tuh kerja di pertanian dan juga yang bikin tanggul. Dulu sebelum mereka datang ke kota Lock ini, ngebangun kota ini, mereka tuh tinggal di Walnut Grove, di kota tetangga, deket banget. Tadi kita kesini tuh lewatin. Tapi di sana tuh ada kebakaran di tahun 1915. Jadi orang-orang Chongsan itu datang ke sini, mulai membangun. Kita sekarang lagi di dalam boarding house-nya. Nah ini ada orangnya juga. Biasanya tuh mereka tuh volunteer. Nah mereka lagi kasih background-nya lah, history tentang Lock ini gitu loh. Ini kerosen nih guys. Ini heater tapi pakai kerosen. Jadi kayak petrol mah kerosen kan ya? Iya bukan sih? Gede ya tapi ya. Ya kalau nggak, kan ini bukan lampu tapi pemanas. Tuh, untuk manasin ruangan. He's talking, my husband's talking. This is my father-in-law. Oh, your father? His father. Oh, that's your father-in-law. Right, he lived Li with Bing. He was one of the. Right, Li Bing's this is his grandfather. Oh, okay. That's Li Bing. Okay, so his third generation. Your husband. That's what he said on the third generation. Got it. Li Bing, he came 1893, and that's his wife. That's his papa, Didi's papa. She explained to you. Yeah. Okay. She told me this. My father's right there. Okay. My uncle, where's my uncle? He's always a little guy. There he is. My uncle graduated with a master's degree from Stanford University. Ah, smart man. Okay. That's awesome. I can tell you one more history. My generation was the last generation of Chinese coming into the Delta, growing up in the Delta. By that time was after World War II. Everything was down, slowing down. One day I was volunteering, and a lady came in, wanted to talk to me. And my name, I call myself Didi. Didi means little brother. Okay? Well, everybody knows me as Didi. She addressed my wife as Didi. I need to talk to Didi. My wife knew that she must have known me. Okay, so he says, well, he's busy with some friends. Would you want to talk to me? And I'll tell him. He goes, no, I've got to talk to him. So I finished with her. She came up and she goes, you remember me? I looked at her and I said, she goes, my name is Darlene. You used to live in that house up in the very top with your 4 brothers and your mother and father. And she was the only woman, female in the house. 4 brothers, and one of them served time in prison. Okay, mother was semi-prostitute. Father was a semi-alcoholic. The chance of her succeeding are not very good. She was befriended by a grammar school teacher that got her a scholarship at UC Berkeley. Do we still have Chinese people living here or They no? say the foundation says 8. I count maybe 5. 5. I see. And what I is don't live here at all. I live across the river. And across the river because of segregation during the time of growing up, and my dad's time was considered White Town. You don't go. Oh, I see. The river was the red line district. Okay. You did not cross that line. Walnut Grove? Is that what you're? Yeah, Warner Grove. It's considered Warner Grove. But Warner Grove on this side is mixed.
Okay. They had Chinese, Japanese, Filipino areas of everybody, but even the whites were on this side. I But see. on the other side was completely white. I see. The flour mill, we're here, B46, And then there's some more over there. 44. And then Oh, okay. Way back there, we're here. So all the way across. Okay, the demonstration garden is 43. Okay. Right next to it, all you see is a tin shed. That's where the Hindus originally, when they inhabited Locke, when George Locke, they had a mill making bread. Kita sekarang naik ke atas. Kita lihat ada apa sih. Boarding house-nya. Yep. Ini satu tempat sama yang tadi kita yang dikasih informasi. Nah ini cuma di lantai 2-nya. Iya. Ini pertama is room. Oh ini Oh, karena mereka mau ada grup ya, ada private tour gitu, private group di sini. Ini barang-barangnya juga. Ini apa ya? Mesin timbangan. Kayaknya timbangan sih. Iya, iya benar, scale. Wow. Unik ya? Yap, ini bok-bok man. Apa tuh? Oh, untuk ngebangunin jam. Once he would strike the block once. Oh iya, untuk kasih tahu. Jadi kalau mukul sekali jam 1, 2 kali jam 2. Jadi semalaman sampai jam 6 pagi. Untuk ngebangunin mereka atau gimana maksudnya? Nggak tahu kenapa. Untuk kasih tahu jam sih. Cuma dibilang begitu. Traditionally was was paid. Terus si orang ini dibayar $1.50 sebulan per household. Bonbong was paid. Apa? Bonbong. Iya dibayar $1 per household. Oh oke. Jadi setiap rumah bayar orang yang kerjain ini $1.50 ya. Satu bulan ya. Ini. Jadi cuma untuk kasih tahu jam doang sih semalaman itu. Kayak ngeronda gitu kali ya, kurang lebihnya ya. Iya, dan juga untuk kasih tahu kalau ada fire. Karena tuh jarak-jarak gedungnya tuh kan Deket. ya deket, jaraknya kan deket kan antara rumah ke rumah kan, dan juga kan bahan-bahannya kayu. Jadi tuh kalau ada kebakaran tuh ngerambatnya kan cepet ya. Nih, Main game ya? Mahjong. Oh, Mahjong. Petasan ya. Oh iya, ini ada petasan guys. Oh kemana lagi? Apa ya? Oh ini alat untuk ini pertanian. Workernya kan? Iya kan memang kerjaan mereka tuh yang Chinese di Locke ini memang itu utamanya. Petani ya maksudnya ya. Nih guys, ini alat-alatnya. Cangkul, oh nggak ada ya. Ini ada macam-macam ya. Ini apa ya? Itu untuk narik ini kali ya? Oh yoke ya? Apa sih? Enggak. Iya ini buat ini kan? Iya, ini apa? ininya. Sapi atau apa sih? Tuh, tapal kuda. Apa namanya? Yoke itu? Apa sih panggul? Bukan Pang- panggul ya apa ya? Terus, ini mata bor ya zaman dulu apa? Kayaknya ya. Untuk ngedrill ya, nih guys. Iya, pakai tangan lah itu. Iya. Diputar kan dulu mana gak ada electric drill. Ini menuju ke West Room. Ini ada kamar-kamarnya ya. Ini apa sih? Wah. Jadi mereka ini tempat tidurnya kecil ya, dua ranjang aja. Dulu belum ada tempat kasur kali ya. Oh, jadi 2 orang labor ini share satu room dan mereka sewa ya. Kita lagi kurang lebih kamarnya mirip-mirip ya. Ini apa? Kita nggak bisa masuk sih guys, dikunci. Terus
Hai. Kamar 1 lagi dibersihin. Ini lebih bagus. Ini mungkin ceritanya kayak yang suite-nya ya. Dan ada heater juga, ada pemanasnya juga di dalam. Tuh. Ini saya rasa lebih mahal. Kelihatannya lebih mahal. Taruh apa ini? Oh. Ini ada foto-fotonya nih. Oh, ini penduduk dari Walnut Grove. Ini orang-orangnya. Lihat nih guys. This group photo with names are emerging photographers. Wow. Ini foto-foto. Foto-foto. Jadi foto-foto ini tuh dari tahun ini random, jadi nggak ada nama-namanya guys. Dari 1887 sampai 1892. 1892 ya. This group of Chinese came under Quan Sui Emperor. Amazing sih ya. Bener-bener luar biasa ya. Dari zaman kerajaannya sih, namanya Quan Sui, rajanya di China waktu itu. Jadi ini ada tempat untuk donation guys, supaya tempat ini tuh untuk ngebantu lah ya, untuk tetap ada gitu. Di tahun 1920-an, jadi itu kota ini tuh lagi jaya-jayanya guys. Di sini tuh kurang lebih sekitar 600 orang Tionghoa. Jadi pada waktu itu kegiatan malam itu sangat populer di sini kan. Dan sampai kota ini tuh dijulukin Monte Carlo-nya ini California guys. Nah, salah satunya nih, kita mau masuk ke tempat judinya mereka. Ayo, cepetan. Bagus Mas Ian ya. Nih, kalian ngebayangin nggak sih? Zaman dulu, berarti kan ini 100 tahun yang lalu kan? Ini, iya. Jadi dari pintunya, nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa tutup. Ini dari pintunya, ini kelihatannya masih original ya. Semua bahan-bahannya nih guys. Dan ini segini lebarnya. Kita masuk. Bagus banget loh. Bayangin nggak sih guys, ini suasana tempat judinya nih. Ini jadi meja kasirnya ya, kayak front desk gitu ya. Iya, kalau sekarang sih ini kayak untuk donation. Sign in untuk donation. Betul. Ya ini untuk donation. Terus ini ada apa ini namanya? Battling Bulls. Ini mainan apa sih? Saya nggak paham. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih, zaman dulu mainan apa nih ya? Kayak domino bukan sih? Bukan apa ya? Tulisnya? Dongo. Nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang tahu. Ups, kayak ada orang ya? Enggak. Ini tempat, salah satunya ini dongo namanya. Terus di sini namanya Fantan, handful button. Oh, jadi pakai kancing. A small handful of buttons from the pen was placed on the table. Jadi ini mainnya pakai kancing sama mangkok kecil. Nih ininya nih. Ya, itu apa ya? Yang hitam-hitam itu? Kayak pedang? Kok kayak ini ya? Berat sih. Hah? Besi? Oh, ini besi untuk cover iron pipes. Oh, protection. Oh, ini kalau ada yang curang-curang atau ada yang bikin onar nih. Jadi sedia. Parah sih, ini berat ya? Berat banget. Iya. Ini sedia ini. Oh, itunya ya. Apa mereka namanya apa sih? Dealernya sedia pentungan. Jadi kalau ini bagus ya. Kebayang nggak sih zaman dulu ini pasti rame banget ya. Terus ini apa? Ini tempat nuker uang ya? Iya. Koin gitu kali ya. Ini tempat untuk kemungkinan untuk nuker koin kali, nggak tahu juga ya. Please do not touch. Ini apa? Kompor ya? Iya. Guys, lucu banget. Ini berarti kompor 100 tahun yang lalu tuh modelnya begini nih di sini nih. Ada 2 tungku, nggak pakai itu ya? Kok udah ada minyak ya dari dulu ya? Minyak lah, bukannya kayu bakar ya? Bukannya propen atau. Ini ada teko juga di sini. Ini tea table-nya. Oh, ini ya bisa untuk hangat, minum tea hangat. Terus di sini ini meja
Apa? Blackjack. Nggak tahu. Ini mejanya. Pokoknya berarti setiap meja tuh beda-beda permainan ya. Terus apa lagi nih? Ini namanya pengau. Oh, paigao. Oh, apa? Pegau? Paigao. Paigao. Ini kertas-kertasnya juga nih. Ya. Ini mereka pakein cover kayak gini biar lebih terjaga ya. Iya, Jadi sekarang udah museum kan. iya, Bukan kasino lagi. bener. Di sini ini kayak meja billiard tapi bukan. Ini apa sih namanya? Oh, lottery tickets. Oh, dulu mungkin manual ya, kocok-kocok gitu ya. Mungkin Nggak pakai mesin ya. Ini pakai dadalunya. Ini semacam barnya mereka. Terus di sebelah bar itu ada lottery room dan money room. Kita coba lihat ke lottery room dulu ya. Ini yang tadi untuk nggak tahu mungkin nuker uang atau apa. Ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini untuk undi lotrenya kayaknya deh. Yang mereka pasang di meja tadi tuh. Oh gitu. Oh jadi dimasukin ke sini gitu ya. Bola-bolanya masuk sana semua. Oh nanti yang keluar angka berapa gitu ya. Iya. Jadi dulu masih manual tapi ini pasti fun banget buat mereka ya. Karena kan masih minimalis. Nih koin-koinnya. Terus kita lanjut Tutup. apa? Apa namanya? Sempua. Sempua ya. Iya sempua. Ada alat-alat tulisnya. Ini ink yang mereka nulis ya. Kita coba ke arah sebelahnya ke apa money room ya? Oh ya, money room. Oh ada fotonya juga. Ini guys, ruangannya sempit. Ini berangkas mereka zaman dulu 100 tahun yang lalu. Ini mungkin untuk apa ya, nggak tahu juga, motong something. Oh ini untuk ini cigar cutter. Oh, oke. Untuk motong ini cigar ya. Ini basketnya juga udah sampai kayak gitu ya. Ini Kipas angin. Hah? Oh iya. Ada kipas angin. Ada ini punya ini untuk uang lah ya, ada drawer apa segala macam. Lalu kita pindah ke saya lihat tadi ada kitchennya. Ada dapurnya. Iya guys. Ini ruangannya kesempit ya. Tapi so far ini bagus ya. Dari apanya nih ya? Warna-warnanya juga saya suka. Bagus ya. Terus atasnya juga itu ada kipas angin. Oh, ada skylight. Iya, ada skylight juga. Kalian bayangin gak sih guys, zaman dulu ini mungkin penuh ya, crowded setiap malam. Makanya orang pada happy di sini kali. Terus apalagi ini emergency pintunya. Ini apa? Caretaker's room. Oh, ini agak Orang yang kerjanya nih. ngeri-ngeri sedep ya. Ini bajunya masih ngegantung. Terus ini sepatunya. Ini perempuan apa laki-laki ya? Ini sepatunya sepatu perempuan ya? Iya. Yang Ini- ini mungkin laki-laki. Iya. Ini jadi tempat untuk apa tadi? Money takernya ya? Caretakernya Iya, yang kerja. Nah, ini kali ya, mungkin nih. Mungkin itu siapa? Apa dia? Li Bing dan his wife Oh, tahun Living ya, salah 1946. satu foundernya ini Ah, yang ngebangun kota ini. iya, ini bajunya dia. Ada banyak foto-foto nih di sini. Ada mungkin itu anaknya. Oh iya ya. Jadi suku Indiannya itu ya. Native American. Native American. Ini alat-alat masaknya mereka. Gede banget nggak sih ininya? Terus pisau seperti ini ya. Maksudnya kurang lebih sama, cuman ini istimewanya tuh dia 100 tahun yang lalu. Bukan hanya tempat judi aja guys, jadi mereka itu di sini juga ada tempat yang untuk minum-minum, tempat untuk prostitusi juga, dan ada tempat juga untuk pakai opium ya. Jadi tapi nggak semuanya tempat-tempat hiburan doang. Jadi di sini tuh ada tempat untuk sekolah bahasa Tionghoa, terus ada ini salah satunya nanti kita lihat ada teaternya, terus ada toko kelontong, ada pabrik tepung, dan maksudnya kehidupan normal itu juga ada di sini. Yuk kita lihat ke sekolah Tionghoanya ya. Ya. Nah, ini sekolah yang bahasa
apa yang bilangnya, sekolah bahasa Tionghoa. Masih kondisinya masih bagus juga guys. Dan ini kalau orang-orang yang kan ini sekarang jadi museum ya, kalau mau sign in di sana, donation juga mereka terima. Nah ini dia nih, ada berapa bangku tuh? Kurang lebih 30-40 bangku lah kurang lebih. Ya hampir 40 kayak begitu. Iya. Terus di sini ada piano. Mesin tik, tapi nggak tahu itu mesin tik tahun berapa. Masa ya kayak kelihatannya lumayan agak modern. Maksudnya modern dibanding Zaman dulu. dia, iya. Coba kita lihat. Kita lihat. Tapi kayaknya bukan ya. Agak baru itu. Iya. Agak modern. Sepertinya bukan. Di sini juga ini nggak tahu apa ini. Ini masih beroperasi kan? Apa enggak? Enggak, Udah enggak, sama sekali. enggak. Nih, bangku-bangkunya loh. Lucu ya. Ini semua udah jadi museum. Nih. Coba duduk. Mau tahu Ntar seberapa besar? ntar rusak lagi. Segini aja, gini lah tuh. Sempit ya. Ini banyak foto-foto nih. Ini yang Tapi ini mah udah agak baruan lah ya. baru ya, soalnya nih mereka ini kayak ada. Nah ini di sini, nah ini ada foto. Nah ini dia foto yang masih aslinya nih. Mana? Tuh Oh, bagus ya. Oh, banyak ya. banyak nih. Nih guys. Ya kan waktu itu penduduknya kurang lebih waktu di saat Jaya-Jaya 600 orang kan, orang Tionghoanya kan. Ini teaternya, namanya tuh Star Theater. Jadi dulunya mereka cuman puter film itu yang silence, nggak ada suaranya, dan pasti yang hitam putih ya. Dan ini nih guys, rumahnya tuh udah miring ke sini, terus bangunannya juga udah pada rusak ya. Jadi tuh kalau kelihatan kita dari sini ini bener-bener miring banget nih, lihat, kelihatan nggak? Nih kan nih, Kelihatan sih. iya kan, miring sekali udah. Ini dulunya tempat untuk hangout guys. Mereka kalau di sini berdasarkan informasi ini mereka ini tempat untuk relaxingnya mereka ya. Biasanya mereka di sini kegiatannya tuh ada yang main game, ada yang minum teh atau makan mungkin di sini. Dan ada apa lagi nih? Jadi mereka tempat ini salah satunya sebagai tempat untuk kayak orang ninggalin pesan, ninggalin message dibilangnya. Nanti kita lihat coba. Nanti saya lihat ada tempat biliar juga. Oh ini mungkin di sini memang untuk baca-baca buku ya. Oh ini apa sih namanya ya? Nggak tahu juga. Ya kayak gitu deh mainan zaman dulu. Ya. Iya. Ini ada foto-fotonya mereka juga. Ini guys, lihat. Mungkin nggak semuanya teman-teman lihat ya. Ini meja biliar 100 tahun yang lalu. Mejanya kecil nih, seukuran segini aja. Dan sticknya juga nggak terlalu, pokoknya beda ya. Tapi ini unik banget ya. Bahannya itu dari kayu biasa dan kalau lihat kakinya juga tipis. Oh iya, takut rusak ya. Di situ ada mereka bisa main piano. Apalagi ya? Tapi ini ya, ada yang main ini alat musik. Jadi karena ini sebagai tempat untuk relax, mereka ada permainan musik. Ini khas-khas musiknya. Namanya apa ya? Ini alat musiknya apa sih zaman dulu ya? Lupa loh namanya guys. Kalau di film-film harpa mah yang tinggi. Yang dulu ini kayak kulintang ya. Kulintangnya Indonesia. Banjo. Nah, di sini pokoknya komplit ini. Dulu juga ada yang nyanyi-nyanyi lah di sini, ada foto-fotonya juga. Itu baju-bajunya pada digantungin di atas. Kita lihat yuk, itu apa sih? Donation. Oh, ini dapurnya mereka. Nih. Oh, kayak zaman sekarang dapurnya ya. Bagus ya? Mereka gede-gede ya? Masih bukan dapur rumah kayak Iya. komersial memang kayak gini. Ini apa?
pen-pennya. Oh, nggak tahu ini tempat apa, mungkin motong daging atau apa. Wih, keren ya. Oh, 4, 1, 2, 3, 4. Ini jadi zaman dulu sih udah pasti ini bagus banget ya. Maksudnya tahun 19-an gitu, 1915-an udah ada begini nih. Ini dishwashernya. Itu tempat cuci piring ya? Ada tempat cuci piringnya, mangkok-mangkoknya. Oh, Ya bukan dishwasher sih, belum ada mesin dishwasher dulu. udah cukup ini juga ya. Maksudnya fasilitasnya tuh udah oke gitu di tahun yang itu. Ini memorial parknya. Ini untuk mengenang orang-orang yang dulunya itu ikut serta dalam pembangunan railroad dan pembangunan tanggul-tanggul, dan selain itu juga ada pokoknya semua family yang ada hubungannya dengan kota ini, guys. Ada nama-namanya tuh, semuanya tuh ada di sana dan ada sebelah kanan kiri ya, kita bisa ngelihat. Ini toko obat khas Tionghoa. Mereka tuh ada akupunktur, ya jual obat-obat yang khas Tionghoa itu. Kalau ngeliat begini kayaknya tuh masih operasional ya, masih lihat tuh ada makanan anjing segala gitu. Tapi nggak tahu sih, kayaknya sih makanan anjing. Tapi kita nggak tahu kalau ini gedung bisnis yang original terus diterusin oleh penerusnya atau mereka tuh baru pindah ke sini, kita nggak tahu juga sih. Soalnya mereka tutup, kita nggak bisa nanya. Meskipun ini kota kecil, tapi mereka punya fasilitas itu cukup komplit, guys. Dan mereka kan pekerja keras ya, setiap hari pekerja keras, pulang jadi mereka bisa relax di sini. Ada tempat bar, ada tempat minum-minum, ada teater juga, guys. Jadi kalian bisa bayangin kan, ini sebesar ini dekat satu sama lain. Dari sini sama sebelahnya tuh, depan-depannya tuh jaraknya tuh deket ya. Dan bisa kebayangkan seberapa dekatnya community mereka, deket banget pasti kan. Dan kalian bisa bayangin nggak, zaman dulu di sebelah sana tempat minum-minum, di sebelah sananya deket banget juga tempat untuk mereka tinggal. Dan guys, oh ya, ini banyak motor-motor pada lewat ya. Jadi mereka pada hangout di sini, kayaknya mereka ini spot terkenal untuk para biker. Tuh mereka pada datang. Karena tadi kita lihat ada satu tempat bar ya. Satu tempat bar yang biasa mereka tuh hangout, tuh lihat tuh. Nah itu yang tadi kita lihat guys, yang tadi kita bilang apa? Bar yang banyak yang Mereka tuh memang untuk tempat kongko-kongkonya orang yang pada apa sih moge ya, motor gede gitu. Tapi mereka juga barusan ada datang apa sih, community yang kayak naik sepeda itu, apa sih namanya? Itu bukan sepeda sih, motor juga kecil ya? gitu ya. Ramai banget hari ini kayaknya. Ini di sebelah sana itu pabrik tepung dulunya, guys. Pabrik tepung ini sekarang tuh sebuah private property, ada yang punya. Orang yang tadi kita ketemu tadi tuh ngobrol, yang dia bilang yang punya ini toko kabinet. Iya dia, yang orang-orang dari New Jersey. Iya. Soalnya tuh pas saya deketin ada suara orang-orang di dalam kayak lagi kerja gitu. Iya. Oh, ini ada orangnya? Ada orangnya, iya. Iya, tapi ya kayak udah dibeli gitu loh sama orang ini, orang dari New Jersey. Terus mereka buka toko kabinet. Kalau menurut orang yang tadi kita ngobrol sih, katanya dia pindah ke sini bilangnya, oh buat hobi apa segala, jadi supaya nggak bayar pajak, bukannya jualan. Nggak tahu, tapi seperti kalian tadi lihat ya guys, kita ketemu orang yang volunteer di dalamnya itu tuh pada baik-baik banget. Yang bapak itu namanya Darwin D kalau nggak salah ya. Apa ya nama first name-nya? Oh itu nama Chinese-nya kan, tapi dia tuh disebutnya Didi kalau nggak salah. Darwin D gitu kan. Nah dia tuh dia kakeknya dia yang salah satu pendiri kota Lock ini. Seperti tadi kalian lihat di fotonya. Jadi dia tuh generasi ketiga. Dia kasih tahu cerita ke kita kalau dia tuh dulu suka main-main makan di Dailau itu waktu dia masih kecil. Yang tempat kita kasino itu loh, yang kita pergi tadi kan. Terus mereka udah nggak tinggal di sini. Dia D itu sama istrinya pindah tahun 1989. Tapi mereka pindah dekat di daerah sini juga. Sekarang mereka volunteer di sini karena tuh mereka merasa terbeban ya untuk terus share history inilah ke orang-orang. Jadi tuh mereka sangat senang dengan kita ngunjungin kayak begini. Dan tadi mereka juga sebutin ya, yang
di balik foto-foto ini gitu kan, yang anak-anak kecil sudah pada senyum Iya. fotonya. Padahal behind story itu ada sesuatu lah gitu Iya, pada iya. saat itu. Ya karena kan treatmentnya beda ya terhadap foreigners atau orang Chinese gitu kan. Yang tadi yang satu yang ibunya bilang kan, apa asosiasinya tuh poverty, Chinese tuh poverty, segregation, dan discrimination, yaitu semua kan. Terus yang sekolahnya juga tadi kan dibilang kalau nggak salah tutup tahun 85 ya. Saya nggak nyangka juga tahun 85 itu baru ditutup. Menurut CD tadi, populasi di sini tuh totalnya sekarang cuman sekitar 50-an. Populasi orang Tionghoanya sekitar 5. Populasi Tionghoanya tuh mulai menurun setelah Perang Dunia Kedua, lebih drastis lagi di tahun 1950-an, karena tuh generasi-generasi barunya tuh punya edukasi yang lebih baik, jadi mereka memilih keluar kota untuk cari peluang yang lebih baik lah. Dan salah satu faktornya juga pas yang Chinese Exclusion Act itu dicabut tahun 43. Nah itu kebijakan pemerintah kan yang membatasi masalah imigrasi untuk orang Chinese lah. Makanya itu banyak orang setelah itu dicabut, mereka milih keluarlah dari kota ini untuk better life lah ya. Meskipun populasinya tuh berkurang ya, tapi ini bangunan-bangunan di sini tuh tetap terjaga guys. Jadi waktu tahun 1990 kota Lok ini dinyatakan sebagai National Historic Landmark. Jadi ya guys, pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan ke kota Lok ini adalah ketekunan. Ini dulu mereka itu datang ke Amerika nggak punya apa-apa kan, tanpa edukasi, nggak punya apa-apa, diskriminasi itu yang paling parahnya. Tapi mereka semuanya tuh pantang menyerah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kita benar-benar enjoy banget nih guys jalan-jalan hari ini di kota Lok ya. Semoga teman-teman juga enjoy dengan videonya. Kalau kalian ada masukan atau pertanyaan, tolong drop di komen ya. Oke, bye.